Nah, pemirsa, bagian-bagian pada rumah tinggal tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah angkul-angkul. Angkul-angkul yaitu pintu masuk yang berfungsi sebagai jalan masuk. Angkul-angkul ini biasanya terletak di Kelaut Kau. Yang kedua adalah aling-aling. Aling-aling adalah bagian dari pintu masuk yang berfungsi sebagai pengalih jalan masuk sehingga jalan masuk tidak lurus ke dalam tetapi menyamping. Hal ini dimaksudkan agar pandangan dari luar tidak langsung lurus ke dalam. Aling-aling juga terletak di Kelaut Kau. Yang ketiga adalah natah atau halaman tengah, merupakan pusat dari pekarangan yang dikelilingi oleh beberapa bali-bali bangunan. Yang keempat adalah merajan atau sanggah. Merajan atau sanggah ini terletak di bagian timur laut atau kajak angin pada 9 petak pola ruang, merupakan area suci pada rumah yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Yang kelima, Balai Daje. Balai Daje ini terletak di utara atau kaja menghadap ke selatan atau ke laut. Bangunan ini adalah rumah yang paling awal dibangun, di mana bangunan ini dikenal juga sebutan dengan Balai Sakro Kutus. Ini diklasifikasikan sebagai bangunan madya dengan fungsi tunggal sebagai tempat tidur yang disebut juga Balai Meten. Jaraknya 8 tapak kaki dengan pengurip angandang diukur dari tembok pekarangan sisi kaja atau utara. Selanjutnya bangunan yang lainnya dibangun dengan jarak yang diukur dari Balai Meten ini. Yang keenam adalah Balai Dangin. Balai Dangin terletak di sisi timur menghadap ke barat. Bangunan ini bertiang 6 atau disebut dengan sakenam. Sedangkan jika areal yang tersedia cukup luas, maka digunakan tiang sebanyak 12 atau sering disebut dengan sakroras atau Balai Gede Sakroras. Jadi sakroras ini bentuk bangunannya bulu sangkar dengan ukuran 4,8 meter kali 4,8 meter dengan tinggi lantai sekitar 0,8 meter dengan 2 atau 3 anak tangga ke arah natah. Lantai lebih rendah dari bangunan Balai Daje. Yang ketujuh adalah Balai Delot. Balai Delot dalam komposisi bangunan arsitektur tradisional Bali menempati letak bagian kelot yang juga disebut dengan Balai Delot. Balai Delot difungsikan sebagai sumangen, sebagai bangunan untuk upacara adat, menerima tamu, dan tempat bekerja atau serbaguna. Bentuk bangunan segi 4 panjang dengan ukuran 3,55 meter kali 5,70 meter dengan tinggi lantai sekitar 0,8 meter dengan 3 anak tangga ke arah natah. Yang kedelapan adalah Balai Dauh atau sering disebut dengan loji. Balai Dauh atau loji terletak di bagian barat menggunakan tiang 9 buah. Fungsi Balai Dauh ini adalah untuk tempat menerima tamu dan juga digunakan sebagai tempat tidur anak remaja atau anak muda. Yang kesembilan adalah pahon atau dapur. Biasanya ditempatkan di sebelah barat Balai Delot berdekatan dengan pintu masuk rumah atau dalam bahasa Bali disebut lebuh atau pahon yang berfungsi sebagai tempat memasak bagi keluarga. Yang ke-10 adalah jineng atau lumbung. Jineng atau lumbung biasanya terletak bersebelahan dengan dapur pada arah selatan atau ke laut. Jineng berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan hasil pertanian dan di bawahnya dibentuk menyerupai balai untuk tempat bersantai dan bercengkerama bersama keluarga. Orang-orang yang memiliki jineng ini biasanya golongan petani yang memiliki hasil panen setiap tahun yang pada umumnya berada pada bagian depan area rumah. Nah, pemirsa, itulah gambaran tentang rumah tradisional Bali. Jadi rumah tradisional Bali tidaklah hanya satu bangunan, tetapi lebih dari satu bangunan yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang harmonis sesuai fungsinya. Semoga tayangan ini mampu menambah kasana pengetahuan dan kita mampu menjaga warisan ini.